Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnatul Mutia, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, tahun angkatan 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang, atau yang lebih kita kenal dengan Masjid Cengho. Sebelum saya menjelaskan tentang Masjid Cengho, saya akan menjelaskan dulu nih, siapa sih Cengho itu? Cengho itu lahir di Provinsi Yunnan, Cina pada tahun 1371 Masehi dengan nama Ma He. Berdasarkan kebudayaan Cina, Ma itu adalah singkatan dari Muhammad. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Ma He ini adalah seorang anak yang lahir dari keluarga Muslim. Namun, ketika ia menginjak usia remaja, yakni pada saat ia berumur 12 tahun, dinasti Ming menaklukkan provinsi Yunnan, yang dimana Ma He ditangkap dan dijadikan seorang qasim. Setelah ditangkap, Ma He pun dihadiahkan kepada Zudi. Nah, Zudi sendiri ialah anak keempat dari Kaisar dinasti Ming pada saat itu. Ma He pun mengabdikan dirinya kepada Zudi. Nah, berkat pengabdiannya ini, Zudi pun memberikan marga baru kepada Ma He, yakni marga Zheng, yang lama-lama semakin dikenal dengan nama Zheng He. Pada abad ke-15, Cina pun mulai melakukan ekspedisi untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, ekspedisi inilah yang dipimpin oleh Zheng He. Dalam catatan Zheng He yang diterjemahkan W.P. Grondevel dengan judul Nusantara dalam catatan Tiongkok, Zheng He datang ke Palembang pada ekspedisi pertamanya. Sebagai wujud penghormatan atas sosok Zheng He sekaligus mempererat persaudaraan di antara sesama muslim, maka dibangunlah Masjid Zheng He dengan arsitektur yang memadukan budaya Tiongkok, Islam, dan juga Palembang. Masjid Zheng He Palembang dibangun oleh PITI, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang kemudian mengganti nama menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia. Masjid ini memiliki dua lantai, yang dimana lantai pertama digunakan untuk jemaah laki-laki, sedangkan lantai kedua digunakan khusus untuk jemaah perempuan. Secara keseluruhan, bangunan masjid ini mampu menampung sekitar 500 jemaah. Dari kejauhan, masjid di Palembang ini terlihat begitu mencolok. Bangunan utamanya didominasi warna pink dengan pilar-pilar berwarna merah. Atapnya terdapat kubah berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang, layaknya masjid-masjid di Timur Tengah. Sementara itu, di keempat sudut bangunannya terdapat atap berbentuk limas, salah bentuk rumah adat di Palembang yang berwarna hijau. Masjid ini juga terdapat dua menara serupa pagoda yang berwarna merah, yang masing-masing diberi nama Hablum Minallah dan Hablum Minannas, yang artinya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Nah, kedua menara itu punya 5 tingkat, yang melambangkan sholat 5 waktu dalam sehari. Tinggi menaranya juga mencapai 17 meter, yaitu simbol dari jumlah rakaat yang harus dikerjakan setiap muslim dalam sehari. Di lantai dasar masing-masing menara terdapat tempat wudhu, sementara bagian luar menara dibubuhi ornamen khas Palembang berupa tanduk kambing. Di dalam masjid, pengunjung akan mendapati warna dominan merah yang identik dengan budaya Tionghoa. Desain daun pintu utama, pancang-pancang, dan ornamen pagar pembatas di bagian atas kian mempercantik tampilan interior masjid yang kental nuansa Tionghoa.
Di gerbang atau gapura masjid yang bergaya Tiongkok, dengan pilar merah dan atap limas berwarna kuning emas, terdapat sebuah papan nama bertuliskan Masjid Muhammad Cheng Ho, lengkap dengan aksara Mandarin. Penggunaan ornamen-ornamen khas tersebut bukan tanpa sebab, melainkan karena Masjid Cheng Ho ini dibangun di tanah Palembang. Masyarakat juga menyadari adanya kedekatan antara kebudayaan Palembang dan juga kebudayaan Tionghoa. Di lingkungan masjid ini juga terdapat sebuah rumah kecil untuk imam, sebuah kantor, sebuah perpustakaan, dan juga sebuah ruang serbaguna. Suasana di dalam masjid terasa sangat sejuk dan nyaman, kendati ruangan tak dilengkapi pendingin udara, tapi hanya kipas angin. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan roster atau lubang angin pada bagian atas pintu. Jendela-jendelanya juga lebar, dengan roster di bagian atasnya, sehingga membuat sirkulasi udara begitu bebas masuk dan keluar ke ruang sholat. Fungsi Masjid Cheng Ho lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini menghelat kegiatan-kegiatan agama dan kemasyarakatan, dan telah menjadi sebuah tujuan wisata yang menarik para pengunjung dari berbagai belahan dunia. Masjid Cheng Ho di Palembang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikan arsitekturnya, sejarah yang kaya, dan suasana spiritual yang menenangkan menjadikannya destinasi wisata religi yang sangat populer. Masjid Cheng Ho juga menjadi bukti bahwa di Indonesia ada ruang bagi para warga untuk mengekspresikan identitas unik mereka, yakni percampuran tradisi dan budaya Tionghoa dan Islam dalam konteks nilai lokal Indonesia.